warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina naru darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustadz, bil khusus para hujjah, bapak-bapak sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Nasair Hibat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan maqalah atau nasihat pada bab yang ketiga ini. Bab yang ketiga artinya poinnya ada 3 poin dalam setiap nasihatnya. Kita sudah sampai di nasihat yang ke-32 kalau nggak salah, halaman 78. Betul, bagus, halaman 78. Sekarang wal maqalatut tsaniyatu wa tsalatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatut tsaniyatu wa tsalatun, maqalah yang ke-32, an Sufyan ats-Tsauri, an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, annahu, bahwasannya Sufyan ats-Tsauri suila, ditanya, anil unsi billahi, tentang keakraban bersama Allah taala. Ma huwa, apakah itu yang dimaksud dengan keakraban dengan Allah? Faqala, maka menjawab ai Sufyan, maka Sufyan menjawab, Allah tasnisa, Allah tastaknisa, bahwasannya engkau tidak merasa akrab, tidak merasa nyaman, bikulli wajhin sabihin, dengan setiap wajah yang bersinar, ai musyrikin, wajah yang bersinar, maksudnya wajah yang indah. Au bisauti tibin, au bisautin tayyibin, atau dengan suara yang merdu, ai ladidin fistimai wa syarihin fil qalbi, maksudnya suara yang enak didengar dan juga yang melapangkan dada. Wala bilisanin fasihin, dan tidak nyaman dengan lisan yang fasih, ai jayyidin, maksudnya lisan yang bagus pengucapannya. Ini cara uns billah atau nyaman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat-nasihat yang hubungannya dengan akhlak, hubungannya dengan keadaan batin kita, keadaan hati kita. Kalau keadaan zahir, sholat, mungkin bapak-bapak udah sering sholat. Nah, yang sekarang sama-sama kita lagi tata, yaitu keadaan hati kita. Bagaimana hati kita ini benar-benar merasa nyaman, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat ke-32 dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri seorang alim. Alim itu zamannya ulama, Pak. Jadi kalau disebut seorang ulama, salah. Kalau ulama pasti banyak. Ini seorang alim, alim zamannya ulama. Seorang alim yang hidup setelah masa tabi'in, namanya Sufyan ats-Tsauri. Beliau juga merupakan guru dari Imam Malik, guru dari Imam Auza'i. Imam Malik yang terkenal itu, yang madhabnya kita kenal dengan madhab Maliki. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Nah, Sufyan ats-Tsauri ini juga merupakan guru dari Imam Malik, guru dari Imam Al-Auza'i ini. Nah, beliau memberikan nasihat kepada kita ketika ditanya, pernah satu waktu Sufyan ats-Tsauri ditanya, apa yang dimaksud dengan nyaman atau cinta bersama Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada 3 poin atau ada 3 nasihat, Saudara. Yang pertama yaitu wajah yang indah, yang kedua suara merdu, yang ketiga lisan yang fasih. Wajah, suara, sama lisan.
Ini yang biasanya menggoda kita. Mukanya cantik, suaranya merdu, kalau ngomong enak banget sama kita, apa aja kita di alam. Kira-kira kita bakal tergoda nggak dengan yang seperti itu? Kebanyakan tergoda. Makanya 3 yang disebutkan di sini, kalau mau nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala saja, maka kasih batas. Berikan batasan, jaga jarak antara engkau dengan suara yang dengan wajah yang indah. Maksudnya begini, jangan pernah merasa nyaman dengan wajah yang indah, dengan kecantikan seseorang, dengan kegantengan seseorang. Ini ganteng-ganteng banget, kalau dipakein peci apalagi pakai gamis, kayak pantas banget diajak buat kondangan atau diajak buat pengajian. Pas, mirip-mirip Habib dah. Misalnya begitu, wajah yang indah atau wajah yang ganteng maupun cantik, jangan silau dengan itu. Kunci yang pertama, kalau kita mau nyaman bersama Allah, maka jangan kita merasa nyaman dengan wajah yang ganteng. Karena tidak semuanya yang penampilannya bagus, itu hatinya bagus. Jadi harus kita lihat juga, harus kita pikirkan juga dampak kesudahannya. Maksudnya apakah orang ini adalah orang yang mengajak kita kepada Allah. Kalau orang ini yang wajahnya cantik atau wajahnya ganteng, orang yang mengajak kita kepada Allah, maka boleh kita dekati. Tapi kalau tidak, jangan kita silau. Jangan kita terpesona dengan gantengnya wajahnya atau dengan cantiknya wajahnya. Ini yang pertama. Yang pertama, jangan cepat terpesona, jangan cepat akrab atau merasa nyaman dengan tampilan wajah seseorang. Yang kedua, suara. Kalau mau nyaman bersama Allah, maka jangan cepat terpesona dengan suara yang indah, yang enak didengar dan yang melapangkan dada. Jangan. Suaranya enak banget kalau ngasih nasihat, suaranya enak banget kalau baca ayat-ayat Al-Quran. Jangan cepat terpesona dengan itu, tapi lihatlah nasihat yang dikandung di dalamnya. Kenapa demikian? Karena tidak semua suara yang indah itu juga mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suara yang indah yang kadang-kadang bukan mengingatkan kita kepada Allah, tapi mengingatkan kita kepada orkes. Ada familis atau familis. Suara yang indah mengingatkan kita bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajaknya kepada maksiat. Ada yang seperti itu. Jadi bagaimana suara yang boleh kita merasa nyaman dengannya adalah suara yang juga mengajak kita kepada Allah. Saat kita tahlil misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah tahlil, atau tatkala kita membaca surah Yasin dan merasa ketika bacaan-bacaan itu kita lantunkan bareng-bareng, merasa bahwa kita ini dekat banget dengan Allah. Itu suara yang itu ukurannya adalah suara itu, suara yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Yang ketiga, lisan itu lidah, Pak. Memang lidah tidak bertulang, kan begitu, tidak bertulang, apa aja bisa dia ucapkan. Kadang-kadang isi hatinya mah buruk, tapi lisannya cakep banget, kan begitu kadang-kadang. Atau kadang-kadang isi hatinya mah baik, tapi lisannya jelek. Namanya juga lidah tidak bertulang. Karenanya jangan cepat terpesona, jangan merasa nyaman dengan lisan yang fasih. Tapi perhatikan apakah lisan itu, omongan itu adalah omongan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kuncinya adalah merasa akrab atau merasa dekat dengan Allah. Bagaimana supaya kita merasa dekat dengan Allah? Maka carilah 3 hal itu yang juga mendekatkan kita kepada Allah. Cari muka yang kalau kita pandang kita ingat kepada Allah. Ada guru-guru yang semacam ini, Pak. Ada guru-guru yang kalau kita ngelihat aja perasaan kita tenang, adem aja. Ada yang seperti itu. Ada seorang alim namanya As-Suhrawardi Al-Maktul. Ini beliau setiap hari di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu dekat Makkah sana. Beliau setiap hari ketika haji ini kerjaannya di depan pintu masjid aja, ngeliatin ada nggak orang-orang yang datang ke masjid itu yang dia tuju atau yang dia inginkan, yaitu orang-orang yang dengan memandang wajahnya saja itu kita bisa tenang, dengan memandang wajahnya aja itu kita bisa ingat pada Allah. Ada wajah-wajah yang seperti itu. Nah, intinya adalah wajah-wajah yang bisa mengajak kita kepada Allah. Yang kedua juga begitu. Kalau kita mau akrab atau mau nyaman dengan suara,
carilah suara yang juga mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohnya suara Bang Nunung kalau lagi azan, iya. Hayya 'alas shalah, Masya Allah dipanggil buat buru-buru sholat. Hayya 'alal falah, ayo buru-buru menuju kemenangan. Ini namanya suara-suara yang mengajak kita kepada Allah. Kalau kita pengen nyaman bersama Allah, cinta kepada Allah, cari wajah yang bisa mengajak kita kepada Allah ketika kita memandangnya. Begitu juga cari suara yang ketika kita mendengarkannya, ini kita teringat pada Allah. Jelek-jelek dah suaranya nggak apa-apa, maksudnya nggak tapi bagus, tapi asal kita merasa Masya Allah panggilan itu, panggilan azan, panggilan untuk bercengkrama dengan Allah, itu adalah suara-suara yang perlu kita cari atau yang kita boleh merasa nyaman dengannya. Kalau enggak, jangan. Jadi jangan sekedar enak didengar, jangan sekedar menyamankan hati kita, tapi harus suara yang mengajak kita pada Allah. Yang ketiga juga gitu, lisan. Lisan ini juga jangan sekedar omongan atau nasihat saja, tapi nasihat yang bisa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang mengajak kepada Allah ini disebut sebagai dai ilallah. Da'a yad'u itu artinya ngajak, Pak. Da'a yad'u, dakwah itu artinya ngajak atau ngundang. Kita ngelihat wajahnya, kita merasa diundang, ayo sholat. Kita mendengar suaranya, kita merasa diundang, ayo buru-buru ingat pada Allah, zikir. Kita mendengarkan nasihatnya, mendengarkan petuah-petuahnya, kita merasa bahwa kita terus diajak untuk mengingat Allah. Karena memang tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara cinta kepada Allah atau cara merasa nyaman dengan Allah. Maka ambil dari 3 pintu ini, pintu lisan, pintu suara, dan juga pintu wajah. Tapi 3-tiganya, ya suara, ya wajah, ya lisan, ini adalah wajah dan lisan yang mengajak kepada Allah, ad-da'i ilallah, yang mengundang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang orang yang mukanya minta bukan ngajak berantem gitu, bukan ngajak pada Allah tapi ngajak berantem. Kan ada yang begitu ya, mukanya angker banget. Ada yang mulutnya juga tidak mengajak pada Allah tapi ngajak kita untuk gibah. Jangan diambil yang seperti itu. Ada juga suaranya bukan mengajak ingat pada Allah tapi mengajak ingat kepada yang lainnya. Yang seperti itu dijauhkan. Kalau tidak dijauhkan, maka kita akan lambat untuk nyaman atau cinta kepada Allah. Perjalanan kita, perjalanan cinta kita atau perjalanan keakraban kita kepada Allah ini akan lambat karena masih digoda dengan suara-suara yang tidak mengajak kepada Allah. Ini maqalah yang ke-32 dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kemudian berikutnya wal maqalatu tsalitsatu wa tsalatsun. Maqalah yang ke-33. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma, terhadap keduanya, maksudnya terhadap Ibnu Abbas dan terhadap ayahnya Abbas. Annahu, bahwasannya Ibnu Abbas qala, berkata, az-zuhdu thalathatu ahrufin. Zuhud itu ada 3 huruf. Zayun, yang pertama zai, wa haun, ha, wa dalun, dan dal. Fazayu, zai, zadun lil ma'ad, adalah bekal untuk akhirat, ailil akhirati, bekal untuk akhirat. Wa huwa taqwallahi ta'ala, yang dimaksud bekal akhirat adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Wal ha'u, huruf yang kedua ha. Ha itu hudan lid-dini, hudan adalah petunjuk, lid-dini, kepada agama Allah. Ai suluki tariqin, yaitu meniti jalan, yusilu ila tariqatil muhammadiyah, kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalu, dan yang ketiga huruf dal, dawamun ala taati, itu maksudnya adalah dawamun, langgeng atau senantiasa, ala taati, berada di atas ketaatan. Zuhud ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma bukan radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoi keduanya. Itu maksudnya meridhoi Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ini, dan juga meridhoi ayahnya. Ayahnya Abbas. Abbas ini siapa? Abbas ini paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi saudara satu ayah antara Abdullah dengan Abbas.
paman Nabi namanya Abbas, putranya namanya Abdullah bin Abbas, kadang-kadang disebut sebagai Ibnu Abbas, yang terkenal dengan sekelompok atau segenap kumpulan ulama di bidang tafsir pada generasi awal, generasi para sahabat ini yang tafsir banyak mengutip pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang zuhud, saudara. Bapak mungkin pernah dengar zuhud. Zuhud itu bukan hanya sekedar rambutnya acak-acakan, sendalnya jelek, bukan, sarung mana bau, udah gitu bajunya nggak pernah digosok, bukan itu zuhud. Zuhud itu ada 3 huruf. Yang pertama, kalau kita lihat zuhud, zai, ha, dan dal. Zai, yang pertama huruf zai. Zai ini zadun lil ma'ad. Zai yang dimaksud di sini adalah bekal kita untuk akhirat. Apa bekal terbaik kita? Bekal terbaik kita untuk akhirat bukan ATM. Bekal terbaik kita buat akhirat bukan tabungan, bukan banyaknya uang di rekening kita atau sertifikat tanah, bukan. Itu semuanya nggak dibawa, Pak. Akhirat itu mulai dari alam kubur, itu akhirat batasnya. Nanti di alam kubur sebagian yang ditutup saat di dunia itu sebagian ada yang dibuka. Walaupun belum ada mahsyar, belum ada mizan, timbangan amal belum ada, tapi sebagian yang saat di dunia itu ditutup, di alam kubur atau alam barzah ini sudah mulai dibuka. Karena itu titik awal akhirat, ini alam kubur. Nanti di sana sholat kita kelihatan bentuknya, yang nemenin kita. Begitu juga sedekah kita kelihatan. Sedekah kita yang bentuknya berupa lampu, bacaan Quran kita berupa penerang dalam kubur kita, ini semuanya kelihatan. Di akhirat sudah mulai pada alam barzah. Nah, bekal yang dimaksud di sini, bekal untuk akhirat tentunya adalah bekal ibadah kita. Ibadah yang kita khususkan untuk Allah dan untuk perjalanan kita di akhirat nanti. Kalau kita pergi ke dalam perjalanan yang waktunya nggak terlalu lama, sehari 2 hari, paling kan bekalnya ya sehari 2 hari, kira-kira 5 juta cukup nggak? Cukup ya? Sehari 2 hari cukup paling. Ini bukan sehari 2 hari, saudara. Ini perjalanan panjang. Barzah itu baru yang pertama. Dan ini nunggu nanti sampai tiupan sangkakala pertama. Nunggu, nggak tahu tahun berapa itu, belum ada bocorannya. Nunggu aja kita. Dan sebagian amal kita ini ada yang nampak. Kalau baik ya bentuknya baik, kalau buruk bentuknya buruk. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti dia akan melihat kalau kebaikan itu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun kecil. Nyapuin musola atau ada biji streples, tahu streples, Pak? Streples ada di lemper. Nah, terus diawasin jangan sampai kena ini nih jamaah nih, ntar dia makan streples lagi. Dia awasin sama dia. Itu meskipun yang remeh-remeh begitu, itu nanti akan kelihatan dan berbentuk pahala atau balasan kita nanti. Yang dimaksud dengan bekal akhirat ini adalah ibadah kita, baik ibadah itu yang bentuknya besar-besar seperti sholat. Itu sholat sangat besar, luar biasa itu pahalanya, dan luar biasa nanti manfaatnya di alam barzah dan alam akhirat seterusnya. Atau puasa Ramadan itu juga sangat besar. Puasa Ramadan dan semua ibadah-ibadah yang besar-besar itu atau ibadah yang kecil-kecilnya. Ini adalah bekal kita. Kalau pergi cuma sehari 2 hari, ya paling bekalnya nggak terlalu banyak. Tapi kita ini pergi dengan perjalanan yang sangat panjang, maka perjalanan kita harus maka bekal kita juga harus bekal yang sangat banyak. Bekal yang benar-benar cukup buat perjalanan itu. Ini yang pertama, bekal untuk akhirat. Jadi zuhud yang dimaksud di sini adalah berbekal untuk akhirat. Takwa kepada Allah. Takwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian semua, jamaah al-jihad, berbekallah kalian semua, siapkan bekal, fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa.
melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu bekal terbaik kita. Kemudian ha, zai. Yang kedua ha. Ha yang dimaksud di sini adalah hudan, lidin. Hudan itu artinya petunjuk. Petunjuk untuk agama, yakni petunjuk untuk meniti atau melangkahi jalan menuju jalan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Ada orang misalnya dia taat banget atau dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, tapi dia nggak ikut agama Nabi Muhammad, maka tidak disebut sebagai zuhud. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan hak dalam zuhud itu adalah hudan lid-dinil Muhammadi atau lit-thariqah al-Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah petunjuk untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, ini semuanya ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah yang udah pada kawin semua kan ya? Haji Reja mana Haji Reja? Iya, itu semuanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om Bayu udah kawin Bang Bayu? Siapa Bayu ya? Depan. Arul. Bayu. Arul. Baru udah punya Satya anak. Iya, niatnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya thariqah Muhammadiyah itu jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mengikuti jalan beliau. Jadi hak di sini maksudnya adalah mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian, agama itu dibagi dua cakupannya. Agama ada yang disebut dengan akhlak, ada yang disebut dengan adab. Apa itu akhlak? Akhlak itu dibagi dua lagi. Akhlak itu tata krama atau cara-cara kita bergaul atau bermuamalah, cara-cara kita berhubungan dengan Allah dan dengan manusia, itu namanya akhlak. Agama dibagi dua, saya ulang lagi, agama dibagi dua, ada akhlak, ada adab. Nah, akhlak ini bagi dua, ada akhlak zahir, ada akhlak batin. Akhlak zahir kadang disebut sebagai amal atau a'mal. Akhlak batin disebut sebagai ahwal. Ahwal itu keadaan batin atau keadaan rohani kita. Salat kita madhep mana Pak? Madhep kiblat. Wudu dulu nggak? Wudu dulu, nggak sah kalau nggak wudu. Itu adalah akhlak zahir, bagian agama yang cakupan agama yang rupanya akhlak zahir. Wudu kita kelihatan bentuknya, salat kita kelihatan bentuknya, puasa kita juga begitu, menahan diri, yang lapar perut apa pikiran kalau puasa Pak? Perut. Itu berarti akhlak zahir yang objeknya adalah badan, akhlak zahir. Jadi puasa, sholat itu semuanya wudu, akhlak zahir. Nah, dalam berwudu itu kita perlu niat, kita perlu ikhlas. Dalam sholat itu juga kita perlu ketulusan, menghadap benar-benar kepada Allah, menghamba kepada Allah. Dalam puasa itu hati kita juga wajib merasa bahwa ini perintah Allah dan saya tunduk kepada kewajiban puasa ini. Nah, yang seperti itu keadaan hati ikhlas, kemudian yakin bahwa itu perintah Allah, kemudian iman bahwa itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita dengan puasa. Keyakinan-keyakinan atau keadaan-keadaan hati seperti itu yang disebut dengan akhlak batin. Jadi kalau sholat, puasa, wudu, haji itu akhlak zahir, bentuknya amal atau amal. Nah, kalau ikhlas, sabar, termasuk juga taubat atau penyesalan, yakin, tawakal, itu akhlak batin. Nah, dua-duanya itu ada dalam agama kita. Dua-duanya itu diajarkan oleh Rasulullah yang tadi disebut di sini sebagai jalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan cuma mengajarkan akhlak zahir, tapi juga mengajarkan akhlak batin seperti tawakal, sabar, ridho, qanaah, ikhlas dan lain sebagainya. Karena itu agama ini harus kita pahami dengan dua sisi ini. Yang pertama akhlak, yang kedua adab. Akhlak ada dua sisi, ada akhlak zahir, ada akhlak batin. Akhlak zahir kadang disebut sebagai amal, jamak dari amal. Akhlak batin disebut sebagai ahwal, jamak dari hal.
Nah yang kedua, bagian dari agama itu adab. Adab kadang udah jadi bahasa kita ya, nggak ada adabnya loh, misalnya gitu. Adab itu sopan santun yang dianggap bagus di sebuah masyarakat. Jadi adab bisa dikatakan adab itu lebih tergantung dengan keadaan masing-masing tempat. Adabnya orang Arab kalau senang sama orang atau temennya itu biasanya dicium palanya, iya gitu ya, dicium palanya. Kalau nggak dipegang jenggotnya orang Arab. Nah di sini coba dah, saya demen sama Ban Nunung, saya cium palanya. Kalau nggak saya pegang jenggotnya. Lagu apa Ustaz? Karena nggak beda adab, jadi beda tempat beda adab. Adab itu sesuatu yang dianggap baik pada suatu masyarakat, kadangkala bisa berbeda itu ada. Nah agama mencakup itu semua, mencakup hal-hal yang tadi disebut sebagai akhlak, zahir maupun batin, yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini sifatnya global, sifatnya dimanapun ya seperti itu. Ikhlas, sholat seperti itu. Nah satu lagi adab ini menimbang tempatnya. Agama mengajarkan itu. Karenanya dalam agama juga kita dikenal dengan satu slogan atau satu kaidah fikih, al-adah muhakkamah. Adat atau kebiasaan di suatu daerah itu bisa jadi hukum, bisa jadi satu tolak ukur untuk adab, dalam hal ini dalam untuk adab. Nah dua bagian agama ini termasuk haknya zuhud. Jadi haknya zuhud adalah hudan liddin, petunjuk untuk menjalani agamanya Nabi Muhammad, yang isinya dua, yaitu akhlak dan adab. Kemudian dal, huruf yang ketiga dal ini dawamun alat ta'at. Dal ini senantiasa atau langgeng. Langgeng itu bahasa kita apa? Langgeng. Istiqomah bisa, mudawamah, istiqomah, dawam, terus menerus melaksanakan ketaatan. Emang bisa kita terus menerus melaksanakan? Gampang Pak, bisa insya Allah. Kita melaksanakan ketaatan, sholatnya mah cuma 5, subuh sampai isya misalnya. Puasanya cuma Ramadan doang. Tapi ada banyak bentuk ketaatan yang bisa kita lakukan setiap hari. Bentuk ketaatan yang tadi saya sebut sebagai adab, misalnya waktu kita jalan di depan orang tua, itu juga bentuk ketaatan. Atau akhlaknya akhlak batin terutama, karena yang akhlak batin ini tidak terikat waktu. Yang akhlak yang zahir seperti sholat, wudhu, haji, puasa itu mungkin terikat waktu. Tapi akhlak batin enggak. Kapanpun kita bisa jadikan itu sebagai ladang ibadah kita. Bapak duduk ke sini bawa nikmat nggak Pak? Bawa nikmat nggak sini? Bawa. Nah itu ladang untuk ibadah kita. Ibadahnya apa kalau bawa nikmat? Syukur. Alhamdulillah. Nanti masakannya apa, Bang? Sop buntut. Alhamdulillah masih enak. Waktu kita dapat nikmat, alhamdulillah. Waktu kita ditakdirkan untuk maksiat, bahkan maksiat atau dosa, namanya manusia kan mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, pasti ada dosanya. Sebenarnya saat kita ditakdirkan dosa, kepleset, dia maksiat misalnya, itu sebenarnya Allah sedang menentukan dia atau memutuskan dia untuk melaksanakan ketaatan yang lain. Apa itu? Tobat, istighfar. Astagfirullahaladzim, ngapa gua kemarin begitu ya? Tobat ya Allah, saya nyesel, nggak lagi saya nganuin anunya orang, misalnya gitu. Ya pokoknya nganuin anunya orang dah. Ya namanya nganu kan nggak terlalu nganu jadinya. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu ada kejadian seperti dosa atau maksiat, maka di situ tetap ada ibadah. Ibadahnya apa? Tobat, penyesalan. Astagfirullahaladzim. Waktu kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang terkena musibah, maka di situ juga ada ibadah atau ketaatan yang bisa kita ambil, ladang lagi, jadi ladang ibadah lagi. Kalau musibah berarti perintahnya suruh ngapain Pak? Sabar juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang sendal saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal burung saya, burung perkutut.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya musibah, semua musibah. Bahkan Nabi Muhammad mati lampu waktu itu pelita, belum ada listrik dulu ya. Pelita beliau waktu itu mati, tiba-tiba Rasulullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah? Ini musibah. Ketika ada musibah maka seorang muslim hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada semuanya. Ada perintah buat taat atau ada ladang buat taat kita. Waktu kita dapat nikmat ya syukur, waktu kita jadi pelaku dosa ya taubat perintahnya, waktu kita dapat musibah sabar, dan waktu kita lagi bisa ibadah, bisa ngaji istiqomah, bisa sholat, bisa dawam wudunya nggak batal terus, maka ada perintah di situ. Perintahnya adalah syuhudul minnah. Perintahnya adalah memandang bahwa ini semua bukan kebolehan saya, ini semua Allah yang nuntun saya. Yang keempatnya, yang terakhir penting nih Pak. Ada orang sholatnya cakep, ngajinya istiqomah, puasanya Senin Kemis juga nggak pernah lepas. Maka dia harus buru-buru syuhudul minnah, maksudnya buru-buru meyakini bahwa itu bukan saya yang bisa, tapi itu Allah yang nuntun saya. Jadi harus benar-benar dilihat itu. Sebab kalau nggak begitu nanti jadinya ujub. Di sini mah cuma gua doang yang puasa Senin Kemis, gitu perasaannya. Lah orang sini mah sholat juga paling ecek nggak kayak gua, jadinya begitu. Maka saat Allah takdirkan kita bisa ibadah atau bisa sholat, kita punya ilmu, kita ngaji istiqomah, maka buru-buru memandang bahwa itu bukan saya yang bisa, tapi Allah yang menuntun saya. Itu semuanya perintah ibadah, perintah taat. Karenanya dalil di sini dawamut ta'ah, senantiasa langgeng istiqomah buat ibadah, kapanpun itu bisa kita ibadah, dimanapun itu kita bisa ibadah. Jadi ibadah atau taat tidak terikat dengan waktu-waktu yang 5 itu. Kalau dalam sholat nggak terikat cuma Ramadan aja, kapanpun kita, dimanapun itu kita bisa taat. Ini yang namanya dawamut ta'at. Inilah zuhud, 3 hurufnya zai, zadun lil ma'ad, bekal akhirat. Kemudian ha, ini hudan lidin, petunjuk agama. Kemudian dalnya ini dawam alat ta'at, terus menerus atau langgeng melakukan ketaatan. Nah masih maqalah yang sama dari Ibnu Abbas juga. Wal maqalatur rabi'atu wa thalathun, maqalah yang ke-34. Qala ai Ibnu Abbas berkata juga, maksudnya Ibnu Abbas fi maudhi'in akhar, dalam kesempatan yang lain, az-zuhdu thalathatu ahrufin. Zuhud itu ada 3 huruf. Az-zayu tarkuz zinati. Yang pertama zai. Yang dimaksud dengan zai tarkuz zinati adalah meninggalkan perhiasan. Wal ha'u ha. Tarkul hawa maksudnya adalah meninggalkan hawa nafsu. Ai mahbubati. Ai mahbubatin nafsi maksudnya perkara yang disukai oleh nafsu, sesuatu yang disukai oleh nafsu. Ad-dallu yang ke-3 huruf dal maksudnya tarkud dunya, meninggalkan dunia, min sana'il khalqi, yakni berupa pujian manusia, wa minat tana'umi, dan dari berlapang-lapang dalam keenakan, wa tawassu'i fil ma'kali, dan juga berlapang-lapang dalam makanan, wal masyaribi, dan minuman, wal malabisi, dan pakaian, wal masakini, dan tempat tinggal. Masakin, kalau masakin pendek itu artinya tempat tinggal, jamak dari maskan. Tapi kalau masakin ada yaknya, jamak dari miskin yang mustahik zakat itu. Jadi beda panjang pendek doang, artinya udah beda. Kalau maskan, masakin rumah, kalau miskinun, masakin panjang, artinya orang miskin. Ini masih nasihat dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau tadi zuhud hurufnya 3, ini merupakan afirmasi atau penegasan. 3 itu zadun lil ma'ad, hudan lidin, kemudian zuhud, hudan lidin, dawam ala ta'at. Ini merupakan penegasan yang harus kita lakukan. Nah sedangkan yang berikut ini zuhud, ini adalah 3 huruf zuhud yang berupa hal-hal yang harus ditinggalkan. Zai, yang pertama apa itu zai? Zinah. Zina yang dimaksud di sini perhiasan, bukan zina hubungan badan, bukan. Kalau zina hubungan badan itu pakainya
Zai, nun, ya, zina. Kalau ini zain. Zain dari kata zana yazinu. Zana yazinu artinya berhias. Perhiasan namanya zainun. Maka ada orang namanya Zainul Arifin. Itu artinya perhiasannya orang-orang arif. Ada Zainul apa lagi? Zainuddin, perhiasannya agama. Seperti pengarang kitab Irsyadul Ibad, Zainuddin, perhiasan agama. Ini zain, perhiasan. Jadi beda dengan zina. Kalau zina, zana, hurufnya zai, nun, ya. Nah kalau ini za, ya, nun. Jadi zina. Zuhud yang pertama adalah zina, perhiasan ditinggalkan. Orang zuhud itu harus meninggalkan perhiasan. Boleh berhias, boleh dia tampil supaya dilihat enak, tapi jangan berlebihan. Berlebihan ada emas, cincin 10-10-10-nya dipakai di semua, dibiari. Kemudian pakai jas atau pakai gamis sampai nyengser. Minta tolong bawain nama pembantunya, tolong nih jangan sampai kena ini. Jadi diangkat gitu ujungnya. Itu namanya berlebihan. Jadi zuhud itu meninggalkan perhiasan yang pertama, tarkus zina. Yang kedua, zuhud itu tarkul hawa. Hadirin sekalian, ada hawa nafsu. Mungkin Bapak sering dengar. Nafsu itu barangnya, hawa itu keinginannya. Jadi nafsu itu ada di dalam diri kita, semuanya ada. Nafsu itu adalah barangnya. Nah semua kita ini ada nafsunya. Ada dalam jiwa kita atau dalam tubuh kita, bukan tubuh yang isinya daging sama bulu ini bukan, tapi dalam tubuh kita ini ada yang namanya nafsu. Nah nafsu ini barangnya. Nafsu punya keinginan, keinginan yang namanya hawa. Kadang disebut sebagai syahwat. Jadi sebuah keinginan yang sifatnya rendah dan selalu pengen dipenuhi oleh nafsu. Jadi hawa nafsu itu maksudnya keinginan yang nafsu. Syahwat juga keinginan yang nafsu. Kadang disebut hawa, kadang disebut sebagai syahwat. Cuma untuk gampang bedanya begini Pak. Kalau syahwat itu biasanya keinginan yang sifatnya biologis. Makan, minum, apalagi biologis. Pura-pura kagak tahu. Keinginan biologis. Nganu ya. Jangan nganu-nganu kalau itu. Makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin. Tuh syahwat tuh. Itu keinginan juga. Keinginan siapa? Keinginan nafsu. Keinginan diri kita. Nah kemudian kalau hawa, untuk membedakan, hawa ini tidak yang berupa biologis, tapi berupa satu kebanggaan. Misalnya pengen jadi orang mulia, pengen ngatur, pengen dihormati, pengen dilihat orang, atau pengen dilihat oleh Tuhan. Itu semuanya hawa. Jadi keinginan-keinginan yang sifatnya abstrak, bukan biologis, itu hawa. Ini semua harus diatur. Hawa sama syahwat harus diatur. Kalau pengen kawin, ya ada aturannya. Aturannya akad nikah besok tanggal 7. Kalau mau ngikutin agama Nabi Muhammad. Kalau pengen makan, ada aturannya juga. Makan yang halal, jangan yang haram. Caranya juga yang halal, jangan yang haram. Begitu juga minum, semuanya diatur. Jadi bukan dibunuh. Syahwat atau hawa ini nggak dibunuh dalam diri kita, tapi diatur. Nah yang ngatur agama. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini meninggalkan hawa, ini yang dimaksud adalah meninggalkan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan aturan agama. Kalau mau sesuai ya ikut agama. Ini yang namanya hawa nafsu ini. Kemudian yang ketiga yaitu dalnya, ya dal tarkud dunya, meninggalkan dunia. Syekh Nawawi Banten mengartikan dunia di sini pujian-pujian manusia ke dunia. Ya, yang dimaksud dengan dunia di sini pujian dari orang, dipuji di alam-alam atau di pokoknya dipuja-pujilah sama orang, itu termasuk dunia. Jadi jangan pengen dipuji sama orang, jangan pengen dilihat sama orang. Maka kalau dia pengen lihat, namanya dia bukan orang zuhud, masih mikirin pandangan orang atau pujian orang. Termasuk juga dunia itu makanan dan minuman. Boleh nggak makan dan minum? Boleh. Yang nggak boleh di sini tawassuk. Yang nggak boleh di sini berlebihan, saudara. Semuanya ya dia
dicobain. Itu yang nggak boleh berlebihan. Tapi kalau makan yang enak-enak boleh. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Ini 3 huruf dalam zuhud yang harus ditinggalkan. Yang zai itu artinya zinah atau perhiasan ditinggalkan, jangan berlebihan. Hawa, haknya hawa ditinggalkan juga, artinya kalau mau diatur ya diatur dengan aturan agama. Yang ketiga, dalnya dunia, ini juga harus dijauhkan dalam sikap zuhud ini. Wal maqalatul khamisatu wat thalathun an Hamid al-Laqaf, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.